Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak Miss, kita balik lagi ke pembelajaran tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3 PB 456. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga pelajaran kita hari ini lancar dan kamu bisa mengingatnya ya nak. Nah, tujuan pembelajarannya adalah setelah membaca teks laporan, kamu dapat menyebutkan pokok-pokok penting dengan tepat. Kemudian kamu dapat membaca komik mengenai penerapan sila Pancasila dan menemukan contoh pelaksanaan sila Pancasila terkait peduli tumbuhan atau hewan. Dan ketiga, kamu itu dapat membaca informasi mengenai ASEAN dan kondisi geografisnya dan dapat menyebutkan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik dari dua negara ASEAN dengan benar. Coba kamu perhatikan lingkungan di sekitarmu. Nah, ada banyak hewan kan? Tahukah kamu bahwa menyayangi hewan adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa? Iya nak, kita tuh harus selalu bersyukur dari semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu baik, baik itu buruk. Nah, coba kamu baca cerita berikut ini. Di sini ada seekor burung yang jatuh dari sangkarnya. Kemudian, siapa namanya ini? Edo ya? Nah, Edo itu menemukannya. Kemudian dia berkata, "Ya ampun, kasihan anak burung ini, pasti ia terjatuh dari sarangnya. Aku harus mengembalikannya ke sarang. Burung sekecil ini belum bisa mencari makan sendiri." Kemudian Edo pun memanjat dan mengembalikan burung itu ke sarangnya. "Selamat beristirahat burung kecil," kata Edo. Nah, yang tadi yang kamu baca itu adalah komik ya. Komik itu adalah cerita bergambar. Isinya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan. Komik memiliki balon kata-kata dialog. Nah, di samping ini ada contohnya nih, kasih sayang kepada makhluk hidup. Nah, di sini ada tuh balonnya kan, lihat ini. Nih seperti ini nih. Ini ada balon dialognya. Nah, di sini ada dua orang anak. Dia itu berencana untuk menggodai si kambing. Ece-ece ini nak mas dalam Idul Adha ya. Nah, salah satu dari mereka tuh berkata, "Kita godain yuk kambingnya," katanya gitu. Kemudian mereka menggodain nih si kambingnya, ditarik-tariknya nih ekornya, ditarik-tarik ekornya. Dia ketawa-ketawa, si kambingnya kesel dong, lihat tuh muka yang kesel kan nih. Kesel. Kemudian saking keselnya si kambing ini sampai putus talinya dan dia pun bersiap mengejar dua anak itu. Nah, dari kejauhan nampaklah ini si petani atau bapak-bapak lah ya nak, melihat kalau dua anak ini dikejar sama kambing, sampai dia berkata, "Astagfirullah, makanya kalian tuh harus menyayangi makhluk hidup dan bukannya malah diganggu." Nah, seperti ada ininya, ada surahnya nak, Tuhan yang Maha Penyayang, ada hadisnya nak, Tuhan yang Maha Penyayang memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang penyayang. Jika kamu menunjukkan kasih sayangmu pada yang ada di muka bumi, maka di surga dia akan menunjukkan kasih sayangnya padamu. Nah, intinya nak,
dari komik itu kamu itu harus mendapatkan pelajaran. Nah, makanya mulai dari sekarang pilih-pilih bacaan yang ada di rumah kamu, bacaan yang ada di handphone kamu tuh pilih-pilih supaya ada artinya bagi kamu, oke? Next. Nah, di sini ada gambar bunga. Kira-kira ini bunga apa, Nak? Pernah lihat? Oke, Miss kasih tahu ya. Nah, bunga ini adalah bunga melati putih yang berasal dari Asia Selatan. Tanaman perdu ini tumbuh di negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Ingat ya, bunga melati itu bunga nasionalnya Indonesia. Nah, melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih. Aromanya lembut, menenangkan. Pemelihara melati cukup mudah. Susunan bunga melati menyirip dan berhadapan. Bagian-bagian bunga terdiri dari tangkai anak bunga yang di ujungnya terdapat daun pelindung berbentuk benang berjumlah 7 helai, disambung dengan tangkai bunga. Nah, kesimpulan dari teks tadi itu, Nak, bunga melati itu berasal dari Asia Selatan dan ditetapkan sebagai bunga nasionalnya Indonesia. Nah, bunga melati putih mahkotanya putih, aromanya menenangkan dan perawatannya mudah. Nah, susunan bunga melati menyirip berhadapan. Aromanya menenangkan ya karena kayak apa tuh yang wanginya enak gitu. Nah, itu dia dari bunga melati. Nah, kesimpulan itu kita udah belajar tentang kesimpulan yang baik karena Miss ulang lagi nih, kesimpulan yang baik itu berisikan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Intisari dari tulisan, kemudian dimulai dari khusus ke umum, menggunakan kosakata baku, dan suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide dan pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Oke, kita balik nih ke materi, kita lanjut ke materi selanjutnya. Tumbuhan di Indonesia. Kamu lihat nih, mengenal nggak nih tumbuhannya? Ya pasti kenal karena tumbuhan di Indonesia banyak dimanfaatkan sebagai pewarna. Kunyit digunakan sebagai bahan pewarna apabila kita membutuhkan warna kuning, ya kan? Nah, tanaman bit menghasilkan warna merah. Oke. Nah, warna hijau dapat diperoleh dari sawi dan pandan. Nah, ngomong-ngomong tentang pandan, Miss kasih tahu informasinya ya. Nah, daun pandan itu kan wangi, Nak. Daun pandan itu adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman pandan disebut dengan nama pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama Bai Toe. Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai La Dua. Helai daun pandan berbentuk pita tipis, licin, dan berujung runcing. Ukuran panjang daun adalah 40-80 cm dengan lebar 3-5 cm. Daun pandan berwarna hijau. Daun pandan itu berwarna hijau ya, Nak. Nah, masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Daunnya harum apabila diremas atau diiris-iris. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Nah, kesimpulan dari informasi itu adalah daun pandan adalah tanaman yang tumbuh di Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Daun pandan berwarna hijau dengan daun berbentuk pita tipis, licin, memiliki panjang sekitar 40-80 cm dan lebar sekitar 3-5 cm serta runcing. Daun pandan sering dimanfaatkan sebagai rempah-rempah oleh masyarakat. Nah, di sini Miss mau mengenalkan teman baru kalian. Ya mungkin ini teman baru kalian karena kalian baru nampak ya. Nah, namanya Oa pileated. Nah, Oa pileated ini adalah salah satu hewan yang ada di Thailand. Hewan ini tersebar di hutan Thailand. Pileated hidup di atas pohon. Jumlah kera-kerdil ini tinggal 32.000. Tinggal 32.000 aja ya, Nak. Nah, bunga Rafflesia hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Nah, bunga Rafflesia disebut juga bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat. Saat ini bunga bangkai terancam punah karena habitat yang terbatas. Pembangunan dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Tanaman dan hewan langka banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia dan negara-negara yang tergabung di ASEAN bekerja sama untuk ikut melestarikan flora dan fauna langka. Nah, sesuai dengan firman Allah pada surat Thaha ayat 53, Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan
dengannya air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau kamu pernah melihat bunga bangkai itu wanginya sangat bau enak. Coba kamu nanti mendekatinya. Negara-negara di Asia Tenggara yang bernaung di bawah ASEAN memiliki kesamaan geografis. Nah, oleh sebab itu banyak persamaan dari sisi budaya, flora, fauna, kegiatan ekonomi, dan politiknya. Nah, kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian negara lain. Nah, seperti contoh perbandingan di bawah ini ya, Nak. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu belum mengerti, kamu bisa mengulang kembali video ini ya, Nak. Assalamualaikum, bye-bye.